Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu, guru hebat Indonesia yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah hadir sebanyak 91 partisipan. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Punya Ilmu, yang pada malam hari ini sudah memberikan kekuatan, baik kekuatan keinginan, kekuatan signal, sehingga kita bisa bergabung dalam Vikon Gosmar yang edisi ke-23. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini Vikon akan dipresentasikan oleh, saya bacakan daftar riwayat singkat beliau, yaitu Bapak Hamzah Hipi, ST MTMSI. Beliau adalah seorang ASN di Provinsi Gorontalo berpangkat Penata 3C, dan jabatan beliau sekarang ini adalah sebagai fungsional tertentu pengembangan teknologi pembelajaran atau PTP di LPMP Gorontalo semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian pengalaman kerja beliau yang akan kita terima nanti adalah beliau sebagai Microsoft Innovative Educator Expert Indonesia tahun 2020-2021 dan juga sebagai MIE Master Trainer Microsoft. Jadi pada malam hari ini beliau akan membawakan materi tentang PowerPoint, Present Live and Interactive Office 365, yang dimana nanti PowerPoint-nya Microsoft sudah meningkatkan sehingga kita bisa lebih aktif ya, interaktif dengan audiensnya. Baik, tidak lagi akan menunggu waktu, kita akan persilakan dari Bapak Hamzah untuk membawakan materinya. Silakan Pak Hamzah. Bapak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Pak Hamzah. Coba dinyalakan mic-nya Pak Indra. Ini udah hilang di Bapak Hamzahnya. Oh, sinyalnya kali ya? Iya, tadi bagus. Ntar saya telepon dulu ya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Iya, Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf ada keterlambatan. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hipi STMT. Saya dari PTP LPMP Gorontalo, fungsional PTP LPMP Gorontalo dan MIA Expert Indonesia 2020-2021. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Gosmat, yang saya hormati Teh Umi Lestari sebagai perwakilan dari Direktorat SMK, yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu guru hebat seprovinsi Gorontalo dan teman-teman fungsional PTP se-Indonesia yang kebetulan hadir di dalam webinar ini. Alhamdulillah Gosmat sudah edisi 23 ya, jadi kita sudah hampir 1 tahun, sementara kita ulang tahun. Topik hari ini adalah PowerPoint online ya, atau namanya PowerPoint Live yang bisa interaktif.
Kebetulan kemarin saya baru selesai pelatihan untuk TOT upgrade Office 365 level 200, yang dimana salah satu materi ini adalah PowerPoint online. Nah, insya Allah mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Maret itu akan ada pelatihan diseminasi untuk TOT upgrade Office 365 se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu mohon kesabarannya, akan ada pelatihan TOT Office 365. Salah satu materi yang akan dibawakan di pelatihan itu adalah PowerPoint online ini. Kita lanjut dari aplikasi Office yang tersedia di dalam paket A1 Office 365 yang kita gunakan diantaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Ini kita akan kupas sedikit mengenai PowerPoint online yang tersedia di Office 365. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, di tampilan Office 365 ini ada sekitar 29 aplikasi, tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah PowerPoint online. Kemarin, kalau kita Bapak Ibu membuka apps Office 365, seperti biasa kita membuka PowerPoint online. Di sini ada menunya, ada New, Blend Presentation, kemudian ada template ya. Jadi template-template dari Office 365 ini sudah sangat disediakan ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mencari. Kemarin pada saat acara webinar Microsoft DevCon 2021 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri kabinet, itu meluncurkan investasi data center yang diperkirakan menghabiskan uang sekitar 166 triliun ya di Indonesia. Dengan adanya data center ini, otomatis akses Microsoft di Indonesia bisa lebih cepat dari sebelumnya, yang dimana datanya sudah ada di Jakarta, nggak perlu lagi routing ke luar negeri. Dan salah satu yang ditampilkan di event DevCon itu adalah PowerPoint online ini, yang dimana narasumber berada di Washington DC, narasumber berada di Singapura dan di Jakarta menggunakan bahasa Inggris. Tetapi yang menonton webinar itu otomatis dia ada translator yang langsung dengan teknologi kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi suara dan bisa mentranslate secara otomatis. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari PowerPoint Live. Kemudian di sini Bapak Ibu, untuk memulai tampilan kita bandingkan, kita membuka aplikasi versi desktop, memilih blend dokumen, sama seperti Bapak Ibu menggunakan PowerPoint offline. Cuma di sini perbedaannya adalah PowerPoint-nya menggunakan PowerPoint online ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor mengenai salah satu tema. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih rainbow presentation, ada green pitch deck, ada game board, infografis, dan poster, dan sebagainya. Nah, seandainya Bapak Ibu ngambil template, ini tinggal Bapak Ibu download ya, green pitch deck-nya. Setelah download, nah ini bisa Bapak Ibu kerjakan secara offline atau Bapak Ibu kerjakan secara online. Dia ada dua pilihan di dalam PowerPoint online ini. Kemudian Bapak Ibu setelah kita memilih download template yang kita gunakan versi offline, kita bisa mengedit browser apabila kita melanjutkan mengedit secara online. Nah, kita pilih edit browser. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan template, konten, dan sebagainya. Dan untuk menambah slide, Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian kita bisa insert slide. Nah, di sini ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint online. Kemudian setelah terbuka PowerPoint online, kita bisa melakukan editing sebagaimana kita lakukan versi offline ya.
Jadi di sini ada namanya designer. Fitur ini memunculkan versi offline untuk pengguna Office 2016 ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Office 2016 ke atas, ini kita disediakan versi offline. Kemudian dengan fitur desain, kita akan memilih opsi tampilan dengan presentasi yang kita buat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan bisa lebih cepat. Nah, harapannya bagi siswa ini akan sangat membantu di dalam mendesain tampilan PowerPoint mereka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di versi online, desainer berada di bawah ribbon. Nah, ini di sini kita ada pilih ribbon. Kemudian di bagian kanan layar tinggal kita proses desain, maka tampilan akan berubah. Gulung kita akan bisa memilih tampilan yang kita sukai. Nah, ini yang menarik. Jadi begitu kita pilih desainer, slide yang kita pilih itu langsung berubah otomatis, tergantung dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita tinggal memilih. Nah, kemudian ada namanya See More Design ID. Nah, ini di gambar 8. Pilihan desain yang kita inginkan, kemudian kita mendudukan editing pada slide. Nah, sama seperti yang kita gunakan di dalam PowerPoint offline. Lanjut, di sini ada tampilan namanya fitur kita melakukan presentasi. Nah, ini yang kemarin yang didemokan oleh webinar DevCon Office Microsoft ya, yang salah satunya petinggi Microsoft yang ada di Washington DC, dia menampilkan PowerPoint-nya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa menampilkan dengan present live, artinya presentasi langsung ya, antara siswa dan guru ingin melihat secara langsung mengenai presentasinya. Nah, di menu PowerPoint online ini, itu Bapak Ibu tinggal mengklik slide show, kemudian kita pilih present live. Nah, dari sini kita akan melihat apa saja yang akan ditampilkan. Nah, untuk from beginning, your slide, Bapak Ibu saya yakin sudah bisa memahami yang kita bahas. Ada 3 fitur yang terbaru dari PowerPoint online ini, yaitu pertama adalah present live dan live caption and subtitle. Apa itu present live dan live caption dan subtitle? Present live digunakan ketika kita melakukan presentasi secara online. Kemudian kita ingin mengajak peserta didik untuk masuk di PowerPoint kita dengan menggunakan kita bisa mengirimkan link atau barcode yang akan kita bagikan kepada audiens. Sebelum melakukan present live, kita atur terlebih dahulu siapa yang bisa mengikuti presentasi kita. Apakah hanya orang organisasi kita atau semua orang. Nah, ini kita bisa atur. Kalau Bapak Ibu ingin acara webinar nasional dan webinar internasional, otomatis yang ikut ini bukan hanya dari organisasi kita, tetapi dari luar. Nah, kita pilih anyone, sehingga mereka bisa masuk dari dalam presentasi kita. Tapi kalau presentasi kita yang hadir ini adalah orang-orang yang ada di organisasi kita, misalnya kita di dalam komunitas guru inovatif, atau komunitas GoSmart, atau komunitas IGI, nah ini kita langsung memilih only people your organization. Kemudian di dalam pengaturan audience, pada saat presentasi online, kita menentukan siapa audience kita. Nah, kita setting audionya. Nah, kemudian kita apakah di mikrofonnya kita menggunakan mikrofon internal atau kita menggunakan mikrofon eksternal. Nah, kemudian yang penting Bapak Ibu dalam language. Nah, kemarin dari webinar DevCon Microsoft rata-rata pembicara internasional dan menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita spoken language-nya kita gunakan bahasa Inggris, kemudian subtitle language-nya kita menggunakan bahasa Indonesia. Otomatis apa yang diucapkan dengan bahasa Inggris itu langsung ditranslate dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI, bahasanya langsung diterjemahkan secara otomatis. Nah, di sini yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah spoken language.
Pak Hamzah, suaranya hilang. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi internet saya lagi down, kemudian laptop saya tiba-tiba minta restart. Ya, jadi saya tadi melanjutkan dari audio setting ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita meng-audio setting, kita memilih bahasa Inggris, kemudian subtitlenya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, ini yang Bapak Ibu yang harus milih dalam audio setting. Pertama kita atur adalah settingan dari mikrofon yang kita gunakan, apakah menggunakan mikrofon bawaan atau laptop atau menggunakan eksternal. Nah, seperti saya kan menggunakan mikrofon eksternal untuk kita mencocokkan pilihan bahasa. Nah, fitur ini dikenal dengan istilah live caption atau subtitle. Misalnya pada gambar di atas, spoken language kita English, kemudian langsung diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Maka nanti ketika live presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris, maka penjelasan kita dalam bentuk suara bahasa Inggris akan diterjemahkan dalam bentuk teks bahasa Indonesia. Fitur ini diaktifkan dengan mengatur lebih lanjut pada bagian always user subtitle. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih kalau kita setelah kita memilih spoken language dengan menggunakan bahasa Inggris, subtitle language dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa ngatur teks titelnya mau ditampilkan di mana nih. Biasanya yang dipakai oleh beberapa instruktur Mio Velo dan Mio Expert, ini kita menggunakan below slide, artinya tampilan teksnya ada di bawah. Tapi kalau kita rasa tampilan teksnya kurang bagus, kita juga bisa memilih top overlight, artinya teks itu berada di atas. Kemudian kita juga bisa memilih about slide. About slide ini artinya teks akan diletakkan di atas terpisah dengan slide. Nah, nanti kita akan demokan pada saat pemilihan slide tersebut. Nah, setelah pengaturan present live, nah ini akan muncul barcode. Nah, barcode ini artinya siswa kita yang akan mengikuti presentasi kita ajak untuk masuk di dalam presenter kita. Nanti sebentar saya akan demokan barcode-nya. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa masuk di dalam presentasi saya, sehingga di sini akan ketahuan berapa orang yang sudah join. Nah, kalau alhamdulillah di sini kita Pak Indra sudah hampir 200 ya, berarti 200 orang akan masuk di sini dan akan melihat presentasi saya secara live. Kemudian pada tampilan present live ini ada beberapa yang Bapak Ibu yang harus perhatikan, misalnya di dalam join decision, line presentasi online, QR code yang tadi presentasi bagi orang yang mungkin berada suatu ruangan dengan presenter, pengaturan siapa yang bisa mengakses presentasi, kita bisa atur jumlah yang telah bergabung secara online dan memulai presentasinya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya saya menggunakan bahasa Inggris, introduce present live, Andri Pradana SMP 6 Ponorogo Indonesia, di bawah ini akan langsung tertulis bahasa Indonesia. Halo, selamat pagi, siapa namaku, dan sebagainya. Ini adalah demo yang untuk subtitle yang sudah keluar. Kemudian, sebagaimana kita akan muncul below slide, akan muncul di bawah slide seperti ini, sedangkan tampilan, ini adalah tampilannya. Kemudian tampilan pada Advance ketika masuk ke link presentasi belum dimulai. Nah, kita bisa mengatur proses audio dan bahasa. Nah, di sini ada tampilkan audience ketika presentasi sudah dimulai. Kita bisa melihat terjemahan yang muncul di kanan layar. Kemudian kita bisa mengatur bahasa. Seandainya Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, di translate-nya tiba-tiba di audience itu ada orang Korea, ada orang Jepang. Nah, ini kita bisa atur bahasanya di sini. Sehingga mereka bisa tahu apa yang kita presentasikan. Kemudian setelah presentasi berakhir, yang menarik dari PowerPoint online ini kita ada namanya analisis. Kita bisa tahu seberapa besar audiens kita yang memperhatikan slide kita. Apakah penggunaan bahasa kita terlalu cepat, apakah kita lebih banyak ngomong daripada
membaca. Nah, ini kita akan ada resume, ada kesimpulan yang akan dipilih di end session nanti. Nah, pada saat Bapak Ibu klik end session, maka presentasi itu akan berakhir. Audiens sudah tidak bisa memilih akses lagi ke presentasi online. Nah, seperti ini, dan Bapak Ibu biasanya selesai ini akan ada ada feedback ya. Artinya bagaimana presentasi saya, dikasih bintang seperti kayak Gojek atau Grab, kita bisa bintang 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, ini yang penting adalah, ini kelebihan dari Office 365, di dalam presentasi online ada menu namanya Rehead Switch Codes. Rehead Codes artinya untuk membantu kita untuk melakukan evaluasi mengenai hasil dari presentasi online kita. Kita bisa evaluasi nada, kita bisa penggunaan kata-kata pengisi bahasa, apakah kita istilahnya sensitif dan mendeteksi ketika bahasa yang terlalu kasar atau hanya membaca teks di slide. Sebuah laporan statistik akan diperlihatkan oleh sistem, jadi akan muncul seperti ini di sistem, bahwa kecepatan berbicara kita terlalu cepat atau kecepatan berbicara kita terlalu lambat. Kemudian pembawaan dan intonasi presentasi kita monoton atau tidak. Kemudian juga ada penggunaan kata filter seperti M, E, dan sebagainya, itu kita akan atur. Nah, ini yang menarik adalah originalitas. Apakah Bapak Ibu menjelaskan point to the point atau hanya membaca slide saja? Nah, ini di analisisnya akan terbaca seperti ini. Nah, kemudian untuk mengakhiri tekan X-Space akan muncul evaluasi dari presentasi yang kita lakukan. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, hasil dari research report. Summary kita, presentasi kita, waktunya adalah 36, habiskan 36 detik, kemudian ada 5 slide, kemudian kecepatan kita di dalam berbicara, ini ada 117 word per menit, kemudian ada filter, kita fantastic, you didn't too many filter words and speak. Kemudian dari sensitive praise, ya kita bisa diatur di sini. Kita bisa lihat dari average pace over time. Jadi tingkat originalitas juga kita bisa lihat di sini. Jadi ada apakah kita hanya membaca atau lebih banyak menerangkan, kita bisa lihat dari hasil resume ini. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari PowerPoint online yang saya kira mungkin di platform lain tidak ada. Ini ya kelebihan dari Office 365 untuk PowerPoint-nya. Mungkin kita langsung demokan ya, Pak Indra ya. Halo, Pak Indra. Saya bisa demokan saja. Ya, silakan Pak. Di slide saya. Saya mau tanya apakah sudah muncul video stream saya, Pak Indra? Watching tugas itu ya? Sementara ya, loading. Sementara loading ya. Microsoft Stream. Stream. Nah, ini adalah Microsoft Stream, ini adalah YouTube-nya Microsoft ya. Kalau kita biasanya memakai YouTube, nah sekarang kita ada namanya YouTube Microsoft ya. Jadi ini lebih spesifik dan lebih eksklusif ya kalau orang bilang. Saya sudah bikin videonya, semoga bisa ditonton, demo dari PowerPoint live tadi. Cuma ini tergantung koneksi juga Pak Indra. Ya. Masih loaded. Ya. Jadi tampilan dari Microsoft Stream ini sangat bagus. Bapak Ibu, selain dia bisa menampilkan video, dia juga bisa interaktif. Nah, kebetulan Microsoft Stream ini adalah fasilitas untuk penyimpanan data video. Nah, ini saya sudah contoh-contohnya. Nanti saya akan demokan bagaimana PowerPoint online itu bekerja. Ya. Pak Indra, bisa tampil videonya, Pak Indra? Ya, bisa. Oke, ya kita mulai. Jadi di sini masih saya setting spoken language-nya, saya menggunakan bahasa Inggris.
Kemudian subtitlenya saya atur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian saya akan tampilkan present live saya. Nah ini ada tampilan. Suara saya keluar Pak Indra? Ya, kedengaran. Ya, nah ini Bapak Ibu perhatikan, saya berbicara bahasa Inggris, keluar teksnya di bawah menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Wah, mantap. Jangan-jangan suara saya yang kedengaran, Pak Hamzah. Ya. Ya, ini adalah kecerdasan buatan yang dimiliki oleh Office 365 yang bisa mendeteksi suara dan langsung mentranslate apa yang kita bicarakan. Produktivitas Microsoft. Halo Pak Hamzah. Ya, gimana? Oke. Ya. Saya seperti itu Bapak Ibu untuk tampilan dari tampilan dari PowerPoint online. Nah, ini saya kombinasikan dengan Microsoft Stream. Ada namanya video landing ya. Video landing ini akan saya putar. Kemudian sebentar saya skip dulu. Kita bisa lihat langsung di, saya stop dulu ini. Ya. Saya kembalikan ke home dulu. Pak Indra, apakah suara saya kedengaran? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Ya. Install, oke, sip. Saya home dulu. Ya. Jadi di PowerPoint ini akan terhubung dengan stream saya. Stream saya ini adalah YouTube-nya Microsoft ya, istilahnya. Ini bisa kita buat secara interaktif ya. Artinya di dalam video itu akan ada soal, ada assessment penilaian yang kita akan putarkan sehingga peserta didik selain dia menonton video, dia juga bisa mengerjakan ujian di soal itu. Ini sebagai saya sudah bikin salah satu PowerPoint yang tadi saya lihat ada videonya. Nah, saya akan kasih lihat kepada Bapak Ibu mengenai video saya yang tadi sudah saya embed ke PowerPoint. Itu saya bikinkan soal form yang terhubung di video. Jadi peserta didik, kedengaran Pak Indra? Baru suaranya yang sekarang ini Pak. Suara video Suara kedengaran? langsung dari Pak. Suara video tidak terdengar. Oh, suara video tidak terdengar. Iya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita lihat saja. Nah, ini ada di menit ini ada soal keluar. Kita open soalnya. Nanti soalnya siswa langsung menjawab
di dalam video itu dengan terhubung dengan secara interaktif dengan Microsoft Form. Nah, sehingga mereka sudah lihat video, mereka bisa langsung mengkomentari. Kita memberikan pertanyaan kepada siswa supaya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan Microsoft Form yang terhubung di video di stream kita yang ada di PowerPoint. Nah, ini salah satunya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ada soal. Soal 1, sebutkan lokasi pembuatan video ini. Nah, kebetulan saya bikin di SMK 1. Ini saya submit. Setelah itu kita lanjutkan video. Ini adalah perkembangan TIK di dalam pembelajaran. Begitu kita di menit ke 3:40, saya akan bikin soal lagi di dalam video itu, sehingga videonya sudah berbasis video interaktif ya, yang ada di PowerPoint. Nah, ini saya buka soal lagi, akan muncul soal kedua. Sebutkan judul tema video ini. Nah, saya jawab perkembangan TIK di dalam pembelajaran, kemudian submit. Oke, kemudian kita continue video. Wah, mantap ini. Jadi semangat gurunya ini mengajar ini. Ya. Oke, saya rasa seperti itu Pak Indra. Untuk demo saya, Ya. kita buka sesi Ya. pertanyaan saja dulu kepada teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Hamzah yang sudah membawakan presentasi yang begitu smartnya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya pada sesi pertama ini, tanya jawab ini, kita buka sesi tanya jawab. Silakan mengacungkan tangan ya, atau menuliskan. Kalau ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau ingin tidak bisa bersuara, silakan dituliskan di kolom chat. Nah, ini sudah ada Ibu Maria, ya Ibu Maria Rahayu ya. Ya, silakan Ibu Maria bertanya. Ibu Maria Rahayu. Ibu Maria Rahayu. Nah, ini kita kembali dulu ke Pak Sugeng ya. Pak Sugeng Widadi, silakan Pak Sugeng bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugeng. Selamat malam. Begini Pak, penampilan dari Office 365 itu untuk PowerPoint yang videonya online, itu kami pernah nyoba untuk video kami sendiri, kemudian saya track, saya sisipkan ke video saya sendiri. Itu ternyata formatnya tidak mendukung, sehingga harus ngambil di YouTube. Kemudian saya coba untuk video saya upload di YouTube. Kemudian saya cari, itu ternyata sudah saya insertkan di PPT yang online itu juga formatnya tidak mendukung. Ini mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita bandingkan yang dengan QCC, Pak? Artinya video yang ditayangkan tadi kan pergerakannya sepertinya putus-putus gitu. Ini apa memang disetting seperti itu di penampilannya atau ada yang lain? Terima kasih. Itu aja Pak. Selamat malam. Ya, baik. Silakan dijawab langsung aja dulu Pak Hamzah. Terima kasih Bapak. Memang dari kontes pembuatan video ini atau PowerPoint Bapak Ibu, itu ada dua cara yang kita menggunakan, versi offline dan versi online. Yang tadi saya demokan itu adalah versi online ya.
Jadi sebelum kita masuk, kita menggunakan present live dulu, sehingga pada saat saya presentasi, Bapak Ibu bisa berinteraksi di dalam slide tadi. Nah, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan browser. Sekali lagi, buat browser kita Microsoft Edge itu yang lebih stabil. Kalau Bapak Ibu menggunakan, ada kasus juga teman saya sesama instruktur nih ya, itu menggunakan Safari, Opera Safari, dan menggunakan komputer Mac ya. Itu selalu fitur yang ditampilkan di PowerPoint online itu beda sama yang PowerPoint yang online yang ditampilkan di Microsoft Edge ya. Itu yang lebih tampilannya bisa powerful. Jadi mungkin itu Pak ada perbedaannya dari sisi plafon ya. Jadi silakan Bapak Ibu pindah, jangan memakai Google Chrome atau Safari atau Opera, tapi kita memakai Microsoft Edge untuk bisa mendapatkan PowerPoint yang present live tadi. Kemudian dari sisi video itu Pak, itu pengaruh jaringan Pak. Kalau di Bapak jaringannya bagus, stabil, dia tidak akan putus-putus, langsung stabil, dan kita membuat soal seperti yang saya tadi itu langsung di Microsoft Stream ya. Demikian Pak Indra. Kita pakai IndiHome. Ya. Bagaimana Iya, Pak Susi, silakan. Nah, maksud saya mengupload video yang di PowerPoint online tadi, video saya sendiri itu ternyata tidak tidak formatnya tidak bisa diterima, harus mengunduh dari YouTube itu loh. Kemudian saya coba video saya upload di YouTube. Kemudian saya insertkan juga enggak, formatnya enggak diterima juga gitu loh. Oh iya benar. Extensionnya. Bapak sudah coba di Stream Pak? Stream. Belum. Oh iya. Kalau Itu saran saya video Bapak dipindahkan di Stream ya. Oh. Tadi saya karena di Microsoft untuk videonya kita menggunakan Microsoft Stream. Itu hampir sama dengan YouTube ya. Cuma YouTube dia tidak ini ya, artinya sudah familiar ya Bapak Ibu. Tapi kalau Stream ini kita lebih eksklusif lah. Mungkin besok-besok akan dibuka secara publik ya Pak Indra ya, untuk Stream. Ini kan masih versi terbatas, masih di organisasi. Tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau mengupload di Stream, kemudian kita atur dengan anything with the link, siapapun yang bisa mengakses video ini, itu semua bisa mengambil video kita. Nah, mungkin saya bisa demokan, Pak Indra. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hamzah. Ya, baik. Kita lihat di Stream ini. Nah, ini adalah video yang banyak yang populer. Nah, ini yang banyak populer nih, Bapak Ibu. Kebetulan kita lihat macam-macam, sama seperti saya kemarin menggunakan video Minecraft. Karena ini video-video yang saya coba putar satu konten saja. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, ini Bapak ya, Bapak kalau mau upload video sama tinggal kita upload video sama seperti YouTube. Nah, kita masukin browsernya, upload dari video yang ada di browser kita Pak. Nah, ini kita tampilkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah jadi videonya, di Stream ini kita bisa, Pak Indra mungkin menarik ya. Jadi kita ada namanya perekaman, record screen. Nah, ini kita bisa record screen, fasilitasnya kita bisa atur. Tool juga ya? Iya benar. Apakah dia menggunakan kamera? Misalnya kita menggunakan screen dengan kamera, kita Facetune gitu. Ya. Kalau kita drag langsung bisa enggak? Bagaimana Bapak? Kalau kita drag langsung ke menu itu bisa enggak? Oh bisa. Iya, benar. Nah, di sini klik aja Pak. Kalau di YouTube nggak ada ya. Saya mungkin tidak menjelekkan YouTube itu jelek atau tidak ya, karena sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya. Iya. Ini
kelebihan Kalau dari di YouTube, kalau di YouTube harus diunduh dulu baru di drag. ya benar. Kalau di sini Ya, tidak Pak, langsung otomatis Pak. ya, Di ya, stream. ya, ya. Ya, jadi ini kebetulan saya pakai kamera ini, saya pakai screen only, tinggal klik langsung dia record Pak. Nah, aplikasinya record. Mau record yang mana nih? Kita tinggal milih. Kita pilih stream, kemudian nah itu Pak kelebihan dari Microsoft Stream sendiri. Jadi recordernya sudah jalan. Kita pause. Nah, contoh yang sudah saya upload di sini, saya buat dulu. Nah ini, saya close. Saya mengupload kemarin ada video Minecraft ya. Jadi mungkin sebagai bocoran nanti pada saat upgrade TOT Office 365 itu akan ada satu materi namanya Minecraft for Education. Nah ini yang menarik. Kata ini yang ditunggu-tunggu oleh kaum milenial dan peserta didik. Jadi permainan Minecraft 3 dimensi ya, kita bisa untuk pendidikan dan sebagainya. Nah ini kemarin saya upload di stream, sangat bagus Pak, ya, tidak ada putus-putus. Ya. Ya, dan Bapak Ibu bisa masukkan soal, bisa interaktif di sini dengan menggunakan form. Ya seperti ini demonya. Ya, gimana Pak Sugeng? Terima kasih Pak Hamzah. Cuma kami pada waktu awal ikut itu diklat Office 365 itu kita harus jadi IN dulu, bisa minta akunnya. Nah, kami terkendala akun ke siswa kami kan jumlahnya 1000 lebih. Hingga sementara kita hanya menampilkan video-video saja, tidak sampai praktek Office 365. Berarti praktek lagi ya sebentar Pak Sugeng ya, dicoba terus. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Baik Pak Hamzah, kita coba lihat ruang chat dulu ya. Ya, boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Tardiah ya. Ketika guru akan presentasi, apakah siswa juga harus menggunakan Office 365 untuk membukanya? Atau bisa tanpa Office? Atur nuhun. Silakan Pak Hamzah. Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Saya akan demokan lagi Pak Indra di PowerPoint saya. Dan ini pada saat saya klik materi saya, ini mungkin saya akan ajak ya peserta di sini, peserta yang hadir di sini. Pak Indra, sudah berapa pesertanya sekarang? Peserta 276. Oh ya, alhamdulillah. Saya akan mengajak mereka bisa masuk di dalam PowerPoint saya dengan menggunakan barcode ya. Termasuk host bisa mencoba. Nah ini, saya klik di sini di PowerPoint online saya, kemudian saya klik slideshow. Saya pilih untuk present live. Nah ini. Nah di sini akan muncul present live-nya, Indra. Kita lihat dulu. Di masalah jaringan ini. Jaringan ini. Ya. Udah. Muncul ya? Halo Pak Hamzah. Kemudian jangan hilang lagi ya. Ini kita present live. Dicoba Pak Indra untuk men-scan barcode-nya dari HP masing-masing. HP ya, mungkin paling bagus HP.
Silakan Bapak Ibu masuk di PowerPoint saya. Ini tidak harus ada akun ya, Office 365. Ya. Yang mana diklik Pak Hamzah? Sebentar, oke, nanti akan muncul barcode Pak. Nah, Baik. nah, gitu. Silakan join. Nanti di scan aja ya, ntar ya. Satu. Ya, scan saja dulu. Bapak Ibu, mencoba kita praktek ini. Office. Ya, ini sudah satu orang muncul. Luar biasa nih. Ya. Oke. Nah, sudah ada Pak host mungkin bisa coba scan dari Tunggu. Mana scan ini aplikasi HP saya ini atau scannya udah hilang ini? Oh, harus diinstal dulu barcode-nya. Ya, ya. Jadi kalau kita presentasi live ini kita bisa memantau siswa kita. Apakah sudah berapa orang yang join dan sebagainya. Nah, ini ada. Masih ada. Ntar ya, ditampilkan terus barcode-nya. Iya. Saya coba. Oke, kita coba scan. Masuk. PPT. Udah masuk saya punya? Udah masuk. Oke. Kalau sudah masuk, saya akan show slide. Silakan perbarui Android ke versi terbaru untuk mengakses presenter hilang. Oh, dia suruh perbarui. Iya. Nah, berarti ini Pak. Kalau perbarui sudah lama saya punya. HP-nya upgrade Android-nya Pak, yang versi yang lebih Iya, iya benar. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk, jadi beli HP baru dulu. Ya ini teknologi ini dari menit ke menit berubah. Jadi kita mengikuti dengan segala dana dan daya. Kita Microsoft Productivity Vision. Nah ini lihat akan ada teks bahasa di bawah. Best experience across device, plot on your term. Ya. Oke, seperti itu Pak Indra. Ya. Iya Pak, baik. Ya. Ya. Kita coba lihat dulu yang ingin mengacungkan tangan, Ibu Maria Rahayu. Silakan Ibu Maria untuk bertanya. Nah, mungkin tidak aktif ya. Kita lanjut lagi ke room chat ya, ada yang bertanya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Sujoko, SMA Negeri 1 Tenggarang, Bondowoso. Nah, beliau menanyakan, apa saja yang harus disiapkan dalam pembuatan PowerPoint yang baru dipresentasikan tadi? Jadi pembuatnya ini Pak Hamzah. Ya mungkin perlu akun 365 atau gimana? Silakan dijawab Pak Hamzah. Untuk bisa menggunakan PowerPoint online, yang jelas Bapak Ibu harus ada akun Office 365. Nah, sekarang kan sudah disediakan oleh Microsoft untuk deploy Office 365 di sekolah masing-masing ya. Mungkin Pak Indra sudah bisa menceritakan bagaimana proses deploy sekolahnya, bisa membagi pengalaman ke teman-teman yang ada di sini Pak Indra. Silakan Pak Indra, bisa berbagi. Iya, ya ini pertanyaan dari Pak Sujoko ini. Ya pertama tadi harus ada akun dulu kan, kemudian baru kita masuk di PowerPoint tadi live, tentu kita siapkan materi-materinya, mungkin include dengan Microsoft Form, quiz atau apa yang akan kita tanyakan kepada siswa kita, sepertinya sudah ditampilkan oleh Pak Hamzah tadi. Jadi persyaratan utamanya harus punya akun Pak ya, untuk Office 365. Baik dari guru inovatif atau duta belajar atau dari sekolah kita yang sudah di deploy.
Begitu Pak Hamzah? Mungkin kalau sekarang kan ada program Microsoft deploy Office 365 lewat Dinas Pendidikan ya, Kabupaten Kota. Kebetulan rencananya Pak Indra, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo di Kora, untuk sekarang deploy sudah lewat dinas. Jadi mereka langsung dikasih Office 365 sudah include siswa dan guru. Jadi sekolah-sekolah yang sudah mau deploy nggak perlu lagi pusing-pusing sendiri-sendiri, langsung lewat Dinas Pendidikan, langsung deploy dan akan mendapatkan lisensi Minecraft. Nah ini yang paling penting, di sekolah-sekolah SMA, SMK di Provinsi Gorontalo akan mendapatkan lisensi Minecraft. Microsoft sekolah masing-masing ya, dan akan ada rencana kita kompetisi Minecraft nanti. Ya. Demikian Pak Indra informasinya. Oh iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Hamzah. Oh ini pertanyaannya ingin mengulang lagi katanya nih dari Pak Yusmin Moin. Ya, mohon maaf saya telat masuknya tadi. Bagaimana cara masuk pertama PowerPoint online? Nanti bisa dilihat juga Pak di ini ya, di materi yang kita sudah share tadi. Nanti saya share ulang supaya Bapak bisa mengikuti. Jadi bagaimana tata. Begitu paham saya, kita tidak mengulang lagi ya. Ya, Pak Hamzah. Ibu Maria Rahayu Resren. Selamat. Ya. Ini ada yang bertanya Pak Hamzah di chat. Assalamualaikum, nih Pak Ibu ya. Haswani Ansar ya. Assalamualaikum, apakah fitur present live language tersedia pada Microsoft Office 2019? Itu di bagian mana? Bisa di share lagi Pak? Mungkin di Office 2019 di mana letak icon-icon tadi itu. Itu fitur present live language. Untuk fitur yang present live dan fitur subtitle dan sebagainya itu hanya ada di PowerPoint online Pak Indra. Ya, dia tidak bisa untuk offline ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu kalau yang membeli laptop, kebetulan anak saya kemarin baru beli laptop Pak Indra. Bisa share ini Pak? Share laptop. Ya, perbedaannya kalau Bapak Ibu membeli laptop yang di atas 2021 itu sudah include Office 365 A3. A3 itu ada versi offline dan ada versi online. Nah, salah satunya adalah Microsoft PowerPoint tadi yang sudah terinclude versi. Saya kebetulan tidak ada versi A3, cuma hanya versi A1 yang online ini Pak Indra. Itu aja penjelasan saya. Baik. Jadi sudah jelas ya Ibu Aswani ya. Hanya bisa digunakan dengan PowerPoint online ya. Jadi harus beli laptop lagi kayaknya. Baik Pak Hamzah, kita lanjut bertanya lagi. Ini dari Ibu Mai Intarita ya. Nah, Assalamualaikum Pak, mohon penjelasan antara Google Suite for Education VS sudah diadu dengan Microsoft 365. Silakan kalau bisa dijawab Pak Hamzah, apa mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ini Google Suite sama Microsoft 365? Pertanyaan yang susah ini Pak Indra. Saya sudah menjelekkan beberapa plafon ya. Semua itu plafonnya terbaik di dunia ya. Tetapi merupakan pilihan pendidik di seluruh Indonesia di dunia. Itu adalah Office 365. Ya, khususnya kelebihannya adalah yang tadi seperti tadi kita bisa menampilkan PowerPoint live dan untuk videonya kita bisa membuat soal. Nah ini yang menarik, bisa interaktif.
Nah, jadi kita bisa membuat video yang bisa kita sisipkan soal di dalam video. Nah, kemudian saya rasa mungkin di platform lainnya tidak ada itu, Pak Indra, untuk di sisi dua aplikasi yang terbaru dari Microsoft. Dan untuk streamnya, saya rasa dia lebih eksklusif ya. Nanti kalau sudah dibikin umum, mungkin yang lain bisa ketinggalan. Dan untuk Google Suite sendiri kan saya rasa itu kan merupakan opsional ya, tidak, artinya sekolah tidak wajib untuk memakai Google Suite, tetapi ini adalah pilihan bagi sekolah yang untuk memakai, apakah memakai Office 365 atau Google Suite for Education. Rata-rata teman-teman saya yang ada di Jawa, khususnya untuk sekolah SMA SMK, yang mereka sampai saat ini menggunakan Office 365 untuk proses PJJ-nya, karena sudah merasa nyaman dan sudah merasa familiar ya, daripada kita berpindah ke platform lain. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini diuntungkan Pak Indra, karena sekolah mendapatkan dua platform gratis, ada Office 365 dan ada akun pembelajar. Nah, sebenarnya diuntungkan ya adalah penggunanya, guru dan sekolah. Jadi silakan bisa dipakai kedua-duanya. Malah ada teman saya yang sesama MIA expert, itu mereka mengkombinasi antara Google Suite for Education dengan Office 365. Caranya dia untuk Vicon-nya, dia tidak memakai Google Meet karena Google Meet terbatas hanya sampai 100. Kalau Teams kan dia bisa sampai 450. Dan bisa Teams Live bisa sampai 20.000 orang. Nah, itu salah satu tipsnya Pak Indra. Demikian Pak Indra. Terima kasih. Ya, pertanyaannya itu mungkin sama dengan pertanyaan mana yang lebih kencang larinya Yamaha sama Honda. Jawabannya adalah tergantung pengendaranya. Jadi Bapak Ibu yang enjoy dengan Google Suite, silahkan. Enjoy juga dengan Microsoft, silahkan. Memang dua perusahaan ini sedang bersaing sekarang ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Kantale, scan-nya pakai apa? Scan apa maksudnya ini? Saya kurang paham juga ya. Ya, ini Pak Hamzah. Ayo. Ini ada pertanyaan dari Pak Mahmud Yunus dari Banyuwangi, jauh ya, Jawa Timur. Pak, misalnya pakai akun belajar.id, apa bisa ya Pak katanya? Silakan Pak Hamzah, mungkin pengganti akun akun 3 pengganti ini ya. Untuk masuk di akun Office 365 bisa pakai akun belajar.id. Iya, benar. Saya kebetulan juga sempat mengikuti pelatihan Google Suite for Education. Jadi saya melihat beberapa platform ini ada plus minusnya ya. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan Microsoft ya, karena ini sudah klien saya dan sudah merupakan platform yang terbaik di dunia. Jadi kalau Bapak belajar dengan Office 365 ya seperti yang tadi, kita abaikan Google Meet-nya, kemudian kita add on Teams ke dalam Google Calendar. Hingga pada saat akun, tidak perlu login. Demikian Pak Indra. Baik. Mungkin Pak Indra, ada satu Ibu Maria Rahayu dari tadi angkat tangan. Iya, saya sudah panggil Pak, belum. Belum ya? Oh, astaga. Astaga, mungkin beliau lupa. Mungkin mic-nya masih mati. Mic-nya belum dihidupkan Pak Indra. Sudah saya hidupkan tadi Pak ini. Silakan Ibu Maria Rahayu. Nah, baik, ada di bawahnya, kita langsung ke Pak Arifin Harun ya. Iya. Mic-nya dihidupkan dulu. Ya, silakan Pak Arifin.
Pak Arifin, mikrofonnya saya sudah hidupkan, silakan. Atau Ibu Utia Dewi, silakan Ibu Utia Dewi. Ibu Utia Dewi. Ya, ada mundur semua ya. Salah pencet mungkin. Kita lihat lagi ke Bapak Ibu, silakan diisi dulu absensinya ya. Dan namanya tolong dituliskan Halo Pak Indra. huruf besar, huruf kecilnya. Ya, silakan Pak. Ingin bertanya, silakan Pak. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Ya, Pak Arifin ini ya. Iya, iya. Ya, silakan Pak Arifin. Dari mana Pak? Saya mana, dari SMP 1 Gentumaraya Gorontalo. Ya, silakan Pak. Saya cuma mau tanya satu saja. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan employee untuk Microsoft 365 itu saja. Supaya saya bisa menggunakan present PPT PowerPoint. PowerPoint online ya. Iya, iya. Ya, baik. Silakan Pak Hamzah, kembali lagi. Tadi sudah disampaikan juga bahwa dalam waktu dekat ini Dinas Provinsi Gorontalo akan memfasilitasi sekolah-sekolah untuk deploy sekolahnya untuk mendapatkan akun Office 365. Kalau secara swadaya juga boleh. Kebetulan saya dulu di SMA Wirabakti juga secara mandiri untuk mendapatkannya. Ya bayarannya nggak mahal juga sih. Yang penting kita sudah punya website, kita sudah punya ini. Kita ajukan. Tapi ini insya Allah Diknas akan jemput bola karena ini sekolah masih daring. Begitu Pak Hamzah ya? Halo, Pak Indra. Iya, benar. Insya Allah. Bapak dari sekolah mana nih? SMK atau SMA? Saya sekolah SMP, Pak. SMP, Pak. SMP. Oh, kalau SMP tidak di Dikpora, Pak. Jadi yang SMA SMK yang difasilitasi. Ya. Jadi kalau SMP otomatis syaratnya harus punya website Pak di sekolahnya. Kemudian nanti bisa kontak saya, nanti saya akan bantu deploy Office 365. Bagi yang di Gentuma ini berarti di Gorontalo Utara ya? Iya, Gorontalo Utara. Ya, kebetulan yang sudah jalan Office 365 di Gorontalo Utara ini adalah SMA 4, SMA 5. di daerah Tolinggula. Kemudian sama tinggal SMA 3 Gorut dan SMA 1 Gorut Mandang ya. Iya. Itu kemarin saya sudah bantu ya, silakan Bapak kontak saya Syabra Japri, nanti insya Allah saya akan bantu proses deploy Office 365. Yang penting Bapak punya website atau kalau tidak punya website berarti Bapak harus beli domain ya. Demikian. Websitenya sudah ada Pak. Itu lebih bagus lagi. Iya, sekolah saya sudah ada website ini. Iya. Demikian Pak Indra. Nanti bisa kontak saya Pak di selanjutnya. Iya, terima kasih Pak. Silakan Pak Arifin nanti di kontak saja Pak Hamzahnya, nanti akan difasilitasi. Siap Pak, siap. Terima kasih ya. Baik. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Maria Rahayu. Ibu Neni Ikhwanti. Belum aktif ya. Jadi Bapak Ibu kembali kami ingatkan silakan mengisi data hadirnya. Insya Allah nanti akan kami buatkan sertifikat gratis dan mohon datanya ditulis sebaik mungkin, besar kecilnya gelar, karena nama itu nanti akan yang tertera di sertifikat Bapak Ibu. Nah ini Pak Hamzah ada yang bertanya dari Muhammad Amin Asiantoro ya. Beliau menanyakan, maaf Pak Hamzah numpang nanya, untuk translate bahasanya kok kayaknya agak kurang pas ya? Apakah memang seperti itu?
Mungkin karena demo tadi itu Pak Hamzah. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara spoken bahasa, kita tidak boleh ada suara yang bocor ya Pak. Mungkin Pak Indra bisa membuat teknik yang khusus Soalnya ya. ada Isra Mi'raj di belakang Pak Hamzah itu. Iya, di belakang saya ini ada suara bocor, maka otomatis translate-nya juga menerjemahkan apa yang didengar. Nah, itu yang, jadi kalau boleh Bapak ada di studio sendiri Pak. Seperti itu Pak, saran saya. Iya, baik. Ya, tadi memang yang dibawakan oleh Pak Hamzah tadi, demo tadi itu suaranya ada dual sound ya, di Webex dan masuk juga ke suara mikrofon ke PowerPoint online-nya. Jadi tidak masuk ke sana dan juga ada feedback juga. Kemudian ada pertanyaan dari Nurul Siami, SSI. Nah, apa perbedaannya Office 365 dengan Office yang sudah terinstall di laptop atau PC pribadi kita? Kayaknya tadi sudah dijawab ya, kalau Office 365, kalau laptopnya yang terbaru 2021 sudah include ya dengan Office 365 online ya, PowerPoint-nya. Begitu ya Pak saya. Untuk laptop yang terbaru, PowerPoint-nya adalah Office 365 A3. A3, ya. A3 itu udah bisa offline dan online. Nah, kalau kita yang saya gunakan tadi kan hanya A1 ya, untuk versi education. Oh iya. Ya. Jadi, itu kelebihannya Pak. Ibu Nurul ini saya nggak tahu juga PC pribadinya ini apakah dibeli tahun lalu atau tahun sekarang. Jadi penjelasan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Ahmad Kristufa. Apakah Kemenak apakah mendapat akun Office 365 juga guru dan siswa? Kalau program dari Diknas tentu Kemenak tidak, tapi kalau mandiri pernah ya Pak saya bisa, termasuk Ibu Herlina Auhi sekolahnya beliau mengajukan secara untuk tahun kemarin saya rasa deploy-nya kan baik sekolah ya, tetapi kalau misalnya Kemenak mau secara terpusat, yaitu nanti ada pembicaraan khusus dengan Microsoft Indonesia untuk deploy terpusat di Kemenak. Ya saya rasa tidak akan menutup mata ya, mungkin bisa komunikasi. Kalau di Jawa kan sudah ada namanya Jateng Pintar, kemudian ada Ponorogo Pintar, ada di Surabaya ada Smart City Pintar. Nah di Gorontalo mungkin ini masih dicari ikonnya Pak Indra. Semoga dari Dipora bisa mencarikan jargonnya untuk Office 365 di kota, di Provinsi Gorontalo. Oh iya, baik Pak. Saya coba lagi mencari ya yang bertanya. Waktu kita sekarang pukul 9:25 waktu Indonesia Tengah ya. Ya kita coba juga di room chat ini. Atau dari panelis ingin yang bertanya, silakan langsung Bu Indah atau Pak Abdul Rahman, Ibu Siregar, Umi, Pak Rifai, silakan. Ini ada pertanyaan ini Pak Hamzah dari Dewa Ayu Martini Gorontalo ya. Ini wing-wing solution ini. Bisakah laptop lama di upgrade saja Office 365-nya supaya enggak beli laptop baru lagi? Gimana, bisa nggak Pak Hamzah? Saya bagi yang laptop yang jadul ya, itu tidak perlu Bapak mengupgrade aplikasinya, tetapi menggunakan A1 saja Pak, yang sekarang yang kita gunakan sekarang. Karena dia kan berbasis web. Iya, berbasis web. Dan ini gratis Pak untuk penyidikan. Kalau Bapak menggunakan A3 kan berarti Bapak harus beli. Nah, informasi harga A3 itu kalau dia tidak install dengan Windows,
Harganya sangat murah, hanya 600.000 Pak Indra per tahun. Tapi kalau dia Ya. sudah include dengan Windows-nya, harganya 1.300.000, bisa 4 sampai 5 user per tahun untuk A3. Tetapi kalau menggunakan A1 gratis Pak semua. Demikian Bapak. Baik. Ntar ini ada yang nanya presensi. Ntar saya kopikan lagi ya. Mohon bantuan rekan-rekan Gosmar di panelis untuk membagikan presensi. Baik. Ya Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ibu Yaya Sam silakan, sudah lama tidak bersuara. Nah, ini Pak Hamzah dari room chat, dari Mai Intarita ya. Saya pernah mendapatkan akun Office 365 pada bulan Oktober tahun 2020 dari IGI. Apakah bisa diaktifasi sekarang? Kalau masih ingat passwordnya, bisa. Bisa ya Pak Hamzah ya? Yang penting bisa masuk di Office 365-nya. Iya benar. Pakai guru inovatif kayaknya ini Pak Hamzah. Iya benar. Office 365 ini tidak sifatnya berbasis ini ya, akunnya bisa seumur hidup ya kalau kita menggunakan guru inovatif. Tapi kalau untuk menggunakan akun sekolah dan akun organisasi lain, itu tergantung domainnya, apakah domainnya masih aktif atau tidak. Kalau domainnya aktif ya otomatis akunnya aktif Pak. Demikian Pak Indra. Oh iya benar-benar. Iya. Ya, kalau dipelihara terus domainnya tentu dia akan aktif terus. Dibayar tiap tahun 100.000. Ya, begitu ya Ibu Mai Intarita. Bisa digunakan akun guru inovatif atau apa ya, guru belajar ID ya. Bisa. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini dari Pak Muhammad Maulana Arif. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan Office 365 bagi SMA? Tadi sudah dijelaskan kalau untuk Gorontalo, Provinsi Gorontalo sudah bisa difasilitasi nanti insya Allah oleh Diknasnya untuk SMA SMK ya. Kalau SMP mungkin nanti ke kabupaten. Dan bisa secara mandiri bisa juga ya, kita deploy dulu sekolah, lengkap di berkas-berkasnya kita ajukan. Nah, ini Pak Hesbon Nenggolan. Gimana nih Pak Hamzah? Agar suara sampai ke audiens, tolong diulang Pak. Gimana itu? Suara presentasi tadi kayaknya itu bisa sampai ke audiensnya. Gimana caranya? Suara presentasi apa Pak? Mungkin maksudnya gimana? Mungkin suara interaktif kayaknya ya Pak Hamzah saat kita presentasi melalui PowerPoint online tadi. Ya, ini pertanyaan selanjutnya, apakah untuk mengikuti presentasi online, siswa harus memiliki akun Office 365? Untuk presentasi Tidak. online, siswa tidak perlu, karena kan kita setting anything with the link Pak. Jadi aman. Iya. Nah. Tadi kan kita sudah praktek ya, kita scan saja barcode-nya, bisa masuk. Yang penting Android-nya yang terbaru ya Pak ya. Ini pertanyaan dari Amrullah Embram. Apa kelebihan dan kekurangan Office 365? Wah, panjang ceritanya nih Pak. Untung saya tidak ada pembandingnya dengan Google. Saya bisa kasih lihat video tampilan PowerPoint detail.
yang terbaru. Boleh saya demokan? Boleh, Pak. Ya. Boleh, Pak Hamzah. Menunggu Waktu kita pertanyaan, ya. tinggal 10 menit lagi ya untuk Ya, ini. Kita baik. nanti Kita lihat Pak Indra. Ini adalah tampilan video. Ya. Ini adalah Dian Sastrowidoyo. Idenya langsung bahasa Inggris, Pak. Ya. Ya, jadi ya. Nah, ini ada Presiden Jokowi. Ya. Pada saat membuka event Microsoft Dev. Ya, suaranya kedengaran Pak Indra? Tidak kedengaran, Pak. Ya? Tidak kedengaran suaranya, Pak. Tidak Jokowi. kedengaran ya? Ya, Pak Tidak. Presiden tidak kedengaran ya. Tetapi translate-nya kedengaran ya? Translate-nya bahasa Inggrisnya. Itu ya terlihat. Ya, terlihat. Ya, karena dia menggunakan bahasa Indonesia, translate-nya bahasa Inggris. Translate bahasa Inggris. Oh. Ya, betul. Berarti kayak aplikasi BIP ya? BIP juga Ya, begitu. betul. Iya, iya. Seperti itu untuk demonya. Ya, Demikian ya. Pak Indra. Ya, baik. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Kita masih punya waktu 10 menit ya untuk tanya jawab ini. Saya pernah ikut pelatihan Office 365 dari Bu Julia Azhar, SMP Negeri 6. Sampai sekarang masih bisa dipakai. Apa bisa digunakan untuk yang tadi Bapak jelaskan? Berbayarkah? Saya ikut pelatihan. Maksudnya akunnya ini Pak Hamzah. Ya bisa, tadi sudah dijawab oleh Pak Hamzah, bisa. Akunnya masih, kalau yang penting masih ingat passwordnya, kita masuk di Office 365. Ini pertanyaannya, berapa biaya langganan Office 365 per tahun? Nanti silakan dikontak saja Pak Hamzahnya Pak ya. Saya dulu Alhamdulillah SMA Wira Bakti dibantu juga oleh Pak Hamzah cara-caranya untuk deploy untuk sekolah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah ini Pak Hamzah, kita punya instruktur dulu ini. Batch 3 ya. Ibu Susi Desmiarti dari Palembang. Beliau ini sudah baru-baru ini sudah mutasi ke Palembang dari Manado ya. Saya baru pindah Palembang ini Pak Hamzah katanya. Kayaknya sekolah saya masih menggunakan aplikasi Google. Boleh bantu saya kalau mau deploy? Ya insya Allah, udah pasti insya Allah dibantu oleh Pak Hamzah ini. Siap. Ibu Desi Pak Hamzah? Siap ya. Kebetulan kita punya expert difasilitasi oleh Microsoft untuk mendeploy dengan jarak jauh, Pak Indra. Yang penting ada domainnya dan websitenya. Ya. Terima kasih. Saya enggak lihat tadi ibu ini. Bentar ya, saya lihat Ibu Desi, Ibu Susi ya. Ibu Susi. Susi. Ya. Ayo Bu Susi silakan bertanya langsung Bu Susi. Mancing itu. Waalaikumsalam ya Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya jelek sekali Pak.
Iya, orang kita galau. Sudah bom pempek ini, Pak. Pesannya Ibu Erlina. Jaringannya Ayo jelek, Pak. silakan. Jaringan saya jelek sekali. Ya, yang penting orangnya nggak jelek nih. Silakan Halo. bertanya Ibu Susi. Silakan. Kedengaran bagus. Alhamdulillah. Iya, boleh. Nah, Pak Hamzah, saya ini kemarin kan sempat ikut tuh trainernya Microsoft 365. Alhamdulillah lulus toh dari Sulawesi Utara. Cuma saya mau memperkenalkan ini ke guru-guru susah sekali. Karena mereka rata-rata lebih suka pakai Google. Kira-kira apa kan saran dari Pak Hamzah ini supaya guru-guru mengenal aplikasi ini? Karena kayaknya Microsoft kurang sosialisasi, Pak. Kedengeran dari ini saya. Iya. Silakan Pak Hamzah. Gimana? Pertanyaannya berat sekali ini Pak Indra. Antara Google dan Microsoft ya. Artinya Kalau saran saya, Iya, Pak. saran saya Pak Hamzah, Ibu Susinya dijadikan kepala sekolah. Aduh, lama, Pak. Supaya beliau yang perintah Masih semuanya mulai masuk dari nol Microsoft. ini saya di Palembang. Aduh. Ya. Jadi perlu sosialisasi ke sana Pak Hamzah dari Microsoft-nya. siapa tahu saya bisa diundang ke sana dan kita bisa Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, Pak, tunggu COVID sudah berlalu. Baik, begitu Bu Susi ya. Ya, Ya Pak. tinggal Pokoknya salam saja. bagaimana. Iya. Ya, Salam. baik. Salam dari jarak jauh ini. Jauh sekali sudah saya. Iya, ya dari Palembang jauh-jauh ini tembus lagi di Gorontalo. Iya. Ya mudah-mudahan Ibu Susi tetap berkiprah dengan Microsoft-nya di sana. Jadi Ibu Susi Amin. duluan yang memperkenalkan. Insya Allah teman-teman lain kalau dia enjoy nanti di Microsoft kita akan gabung. Baik, Pokoknya pertanyaan nanti, Bu. selanjutnya ini dari room chat. Iya, Bu. Ya tinggal 2 menit lagi ya, satu pertanyaan lagi. Bagaimana kalau lupa password 365? Saya sudah hubungi admin tapi nggak respon sama adminnya. Kebetulan password sudah saya ganti. Ya. Kalau saya adminnya langsung saya layani, Bu. Tapi saya nggak tahu adminnya siapa. Apakah guru inovatif atau duta belajar, rumah belajar? Coba ditelepon langsung saja ya, Ibu Eva Latifah. Ya. Ini pertanyaan terakhir, di sekolah saya, siswa sudah semuanya punya akun Office 365. Karena biasanya dipakai untuk Teams dalam Pikon. Oh, Alhamdulillah. Oh, ini curhatan. Ya, terima kasih Ibu Julia Azhar. Pak Indra, monitor. Ya, Pak. Ya, tadi video saya kan terputus ya. Saya akan demokan. Apakah suara saya keluar videonya? Iya. Cek. Tidak keluar, Pak. Sebentar, masih loading, Pak. Saya tidak. Oh iya. Keluar suara? Kalau suaranya Pak Hamzah, suara Pak Hamzah keluar tuh suara videonya enggak? Belum. Tapi sharing videonya kelihatan. Video kelihatan. Oh, tidak keluar suara ya. Iya. Nah, mungkin sudah dikalahkan dengan aplikasi Webex-nya barangkali itu. Iya, betul. Harusnya di setelan mixer speaker. Kalau bisa iya, ini open betul. volume mixer, nanti pilih kalau pakai apa kan ada apa ya? Chrome dengan Webex. Distabilkan lah. Mana yang prioritaskan Webex atau Google Form-nya. Iya, betul. Ini belum keluar ya. suaranya. Sudah keluar ya suaranya ya. Bagus sekali nih videonya. Iya. Baik Pak Hamzah, bagaimana sudah tidak ada yang bertanya ini? Kita Oh ya, closing statement silakan saja. Pak Indra.
Ya, baik. Kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Hamzah. Setelah itu baru kita tutup. Silakan Pak Hamzah. Cek suara, Pak Indra. Suara saya kedengaran? Oh, iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Bisa, Pak. yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya sebagai Ketua Gosmat mengucapkan mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang telah setia menghadir di room Gosmat yang saat ini sudah 262 orang. Dan Bapak Ibu silakan mengisi absen untuk bisa mendapatkan sertifikat dari Gosmat. Dan ini adalah event yang sebelum kita ulang tahun depan di episode ke-24. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan aplikasi Office 365 untuk di pembelajaran asinkronus dan sinkronus, dan PowerPoint Live ini bisa dipakai untuk PJJ, baik dari sisi bahan ajar dan penilaian, silakan bisa dipakai dan merupakan pilihan Bapak Ibu dalam menggunakan teknologi khususnya untuk transformasi digital. Salam sehat selalu dari kami, dari pengurus Gosmat. Semoga kita sehat selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada background suara bocor dan sebagainya. Saya sebagai pengurus Gosmat bermohon maaf kepada Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Demikian Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, terima kasih kebersamaannya telah menghadiri Vikon Gosmar edisi ke-23, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak pemateri, Bapak Hamzah Hippi STM PMSI. Beliau sudah membawakan materi yang insya Allah berguna bagi kita dan insya Allah menjadi amal jariah bagi beliau yang sudah memaparkan materinya. Baik, kita tutup saja Vikon kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dimatikan rekamannya.